Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Di Gias 2024 ini ada salah satu mobil asal Tiongkok lagi yang menggemparkan pengunjung dan juga calon konsumennya. Ini dia mobilnya BYD M6. Kenapa menggemparkan? Karena sebagai sebuah MPV bertenaga listrik penuh, mobil ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yakni mulai dari 379 jutaan rupiah. Lantas seperti apa mobilnya? Seperti apa fitur-fiturnya, bagaimana duduk di dalamnya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana rasa berkendaranya. Ikuti terus video ini. Ya, dalam kesempatan kali ini kami tidak hanya mereview bagian luar saja, tapi kita akan merasakan bagaimana first drive dari BYD M6. Oke, dari harganya memang ini luar biasa ya. Dia bisa mengganggu sebenarnya segmen-segmen LMPV, bahkan LSUV yang ada di Indonesia yang dari Jepang. Misalkan Mitsubishi Xpander Cross, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Toyota Rush, Honda BR-V, dan masih banyak lagi. Karena ya ini sesuatu yang baru, benar-benar something new. Dia MPV, 7-seater dan 6-seater, pilihan konfigurasinya dan harganya juga mendekati. Oke, mobil ini dijual dengan harga varian terendahnya standar, yaitu 379 juta rupiah. Sedangkan varian yang superior itu dijual dengan harga 419 juta rupiah. Itu dalam format 7-seater. Kemudian yang format 6-seater dengan captain seat di bagian baris keduanya itu 429 juta rupiah. Yang kami tes kali ini dia varian 7-seater. Oke. Kita membahas dulu bagaimana soal tampilannya ya. Tampilan mobil ini sebenarnya tidak seheboh Ocean Series ya, karena memang secara segmentasi M6 ini dia segmentasi di bawah Ocean Series seperti Dolphin, kemudian Seal, dan juga Atto 3. Jadi memang makanya bisa masuk akal harganya dia kenapa bisa lebih murah dibandingkan mobil listrik terkecil BYD, yaitu Dolphin. Dia lebih murah. Ya, tampilannya seperti ini. Lampunya seperti ini, dia sudah LED. Grill seperti ini, ada logo BYD, kemudian bumper ya cukup sporty, cukup apa ya, antara perpaduan sporty dan juga elegan, tapi memang tidak terlalu wah gitu ya. Tapi ya nggak masalah, karena mobil ini mungkin dikhususkan bagi Anda yang lebih penting ke arah fungsi dibandingkan estetika. Tapi secara fitur nanti kita akan lihat, karena fiturnya terbilang komplit. Sekarang kita lihat apa yang dibalik kap motornya. Kita buka kap motornya. Wah, sudah pegas. Wah, ini layaknya sebuah mobil premium ya. Sudah pegas seperti ini. Untuk mekanisme pembukaannya tidak lagi menggunakan batang. Dan ini dia ada controller, kemudian motor listrik. Dan ada dua varian, standar dan superior. Memang dibedakan ya kedua varian tersebut secara spesifikasi dan juga fitur ya. Untuk varian standar, dia dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 150 horsepower serta torsi mencapai 310 Nm. Baterainya dia lebih kecil. Kalau yang versi standar yang 379 juta, dia baterainya hanya 55,4 kWh dan dia mampu berjalan sejauh 420 km. Kemudian yang varian superior seperti ini, nah ini berbeda sedikit untuk tenaganya. Nggak sedikit sih, banyak, karena dia besar, 201 horsepower, tapi torsi sama, 310 Nm. Kemudian baterainya juga lebih besar, yaitu mencapai 71,8 kWh kapasitasnya, dan klaimnya berdasarkan NEDC, mobil ini sanggup menjangkau 530 km dalam sekali pengisian daya penuh. Nah, apakah klaim tersebut benar? Tentunya nanti kita akan tes pada saat mobil ini sudah kami pinjam dan review jangka panjangnya. Yang udah-udah sih BYD ya lebih kecil sih realitanya, tapi ini kita tes. Sekarang kita lihat bagian sampingnya.
Kemudian bagian sampingnya seperti ini, panjang mobil ini mencapai 470 mm, 4,71 lebih tepatnya. Kemudian untuk bagian velg, dia memang ya tampilan seperti ini, tidak sespesial Dolphin memang, tapi ya nggak apa-apa, cukup keren. Kemudian dia dilengkapi dengan ban diameter ring 17, velgnya juga 17 ya, tentunya 17 inci dengan ban 225/55 ring 17. Kemudian tipe superior sudah dilengkapi dengan panoramik, ini luar biasa. LMPV mana yang punya panoramik? Dan untuk roof rail ada juga di bagian sini, tapi ini hanya pemanis saja karena tidak ada untuk menaruh barang gitu ya. Bracketnya nggak ada. Dan salah satu fitur yang gimmick sebenarnya ada juga di mobil ini, fitur gimmicknya BYD, yaitu NFC card. Jadi Anda bisa masuk ke mobil ini menggunakan anak kunci atau men-tap kartu di bagian spionnya. Ada juga nih. Kemudian sudah kilas tentunya. Dan untuk mengisi daya, sini. Dia sudah CCS 2, ini yang paling penting. Jadi bisa support colokan di SPKLU mana saja, fleksibel. Dan untuk maksimal tangkapan daya di fast charging-nya itu mencapai 110 kWh. Jadi rasanya cukup cepat untuk mengisi mobil ini dari 10% hingga 80%. Space, ini bukan varian sih space ini, ya hanya apa ya, tulisan aja space. Karena mungkin mobilnya spacious, nah nanti kita akan tes. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakang dari BYD M6. Kemudian nih, BYD M6 dan ada tulisan EV ya. Jadi memang si M6 ini dia bukan seperti Dolphin atau Tri atau Seal, karena dia itu berbagi platform juga dengan mesin bensinnya di negara asalnya di China ya. Jadi ada versi mesin bensin dan juga mesin listrik, jadi bukan dedicated EV. Nah nanti kita akan tes juga bagaimana di dalam kabinnya, karena biasanya mobil yang basicnya itu dari mobil mesin bensin dijadikan sebuah mobil listrik atau konversi, itu lantainya sedikit dinaikkan gitu. Nah nanti kita akan lihat. Kemudian bagasinya four back door. Luar biasa ya memang nih BYD. Dan ketika bangku baris ketiga dibuka ya space-nya memang tidak terlalu besar ya, seperti ini. Ini koper, ya koper kecil satu lah masuk. Kemudian di bagian bawahnya ini ada kompartemen penyimpanan tertutup. Dan sekarang kita lihat ketika bangku baris ketiga diturunkan. Bentar, harus dibuka dulu. Nah. Oke. Nah, sudah. Ya, ini dia ruang bagasi yang dihasilkan ketika bangku baris ketiga dilipat. Ya, cukup luas, tapi memang kalau di kelas LMPV Jepang ya, ini bukan yang terluas mungkin ya. Karena ini ada, bisa lihat nih, ada kompartemen sini kiri kanan nih yang sedikit mengorbankan ruang bagasi ya. Tapi rasanya nggak masalah, karena tetap ini something new banget, MPV entry level listrik ya. Dan ya udah, kita langsung saja bahas bagian baris keduanya. Tutupnya elektrik. Dan ini dia ruang interior dari BYD M6. Ya benar ya, jadi memang karena mobil ini merupakan mobil konversi, bukan mobil yang dari nol itu ada sebuah mobil listrik. Jadi memang ya berasa lantainya itu agak tinggi memang. Nih, bisa dilihat tuh. Karena lantainya tinggi, otomatis kaki saya tidak tersangka terlalu baik. Tapi masih cukup nyaman lah. Tapi tentunya hal tersebut bisa disanggah langsung karena cukup banyak gitu fitur di mobil ini. Ini lihat nih, panoramic roof-nya gede banget. Jadi kelihatan mewah gitu mobil ini. Karena memang sebenarnya mobil ini tidak diciptakan untuk estetika yang luar biasa gitu, tapi lebih ke arah fungsi. Tapi tetap aja ada fitur-fitur yang menarik seperti ini tuh, nice banget. Lantas untuk duduk di bangku baris keduanya, kakinya tidak tersangga dengan baik, tapi untuk legroom masih cukup luas. Ini posisi berkendara saya. Tinggi saya 177 cm dan untungnya lagi nih, headroom masih lega. Nice. Dan ya, karena mobil ini bukan dedicated EV ya, jadinya ada channel seperti ini.
Jadi channelnya itu nggak gede sih, tapi karena lantainya sudah tinggi, jadi channelnya mungkin nggak tertutup gitu ya. Jadi ya masih enak lah untuk memindahkan kaki seperti ini. Dan kelengkapannya selain panoramic sunroof, dia juga dilengkapi dengan fitur yang terpenting di sebuah MPV adalah ini nih, AC double blower yang bisa diatur secara individual di sini, tapi nggak bisa diatur suhunya memang. Kemudian ada tempat penyimpanan kecil dan juga ada USB slot yang lengkap tipenya, tipe A dan juga tipe C. Sekarang kita lihat untuk konsol tengahnya ada 2 buah cup holder. Namun yang agak disayangkan adalah sebenarnya ini nih joknya, karena dia tidak bisa dia maju mundurkan gitu. Bisa sebenarnya, tapi nggak bisa individual. Anda harus majukan dulu sandaran terlebih dahulu kayak gini. Nah, dia otomatis maju. Mundurnya maksimal cuman segini nih. Tuh. Jadi ya ini posisi paling nyaman ketika Anda duduk di baris kedua dari M6. Harusnya di tipe captain seat itu bisa lebih leluasa, bisa lebih fleksibel gitu tuh pengaturannya. Oke, nggak afdol rasanya nggak membahas baris ketiganya. Nah, kita tes aja langsung bagaimana duduk di baris ketiganya. Dia lipatnya gitu ya, one touch tumble, tapi ini perlu dorong seperti ini. Langsung aja. Ya, bisa dilihat ya, ini bener-bener nggak bisa saya duduk sini. Kalau dilipat sih ya harus begini nih duduknya, jadi maksain. Jadi memang baris ketiga tuh apapun mobilnya yang ada di dunia, sebenarnya baris ketiga itu hanyalah bonus sebenarnya, bukan harus yang luasa, kecuali sebuah MPV sliding door mungkin. Baris ketiga itu masih lebih masuk akal. Di MPV ini rasanya termaafkan lah baris ketiganya yang hanya bisa diduduki oleh anak kecil. Tapi sekali lagi nggak masalah juga, karena masih ada detail menarik nih. Ada cup holder 2 buah di bagian sini dan ada speaker. Jadi Anda duduk di baris ketiga paling belakang, Anda tetap bisa mendengarkan suara dari head unitnya, suara musik. Kan biasanya tuh nggak kedengeran yang baris ketiga ya. Oke, sudah puas membahas bagian baris ketiga ya. Jadi overall duduk baris ketiganya ini hanya untuk anak kecil. Sekarang kita lihat apa yang dibalik lingkar kemudinya. Let's go. Dan ini dia ketika dibalik lingkar kemudinya seperti apa. Nah, oke, kita nyalakan dulu ya. Wah, ada welcome song ya. Itu ini banget deh, apa, mobil asal China tuh sering banget kayak gitu. Ada welcome songnya. Kemudian panorama kita buka agar lebih estetik. Dan instrumen caster ya, dia memang perpaduan antara digital dan juga analog. Analognya tuh emang biasa sekali ya desainnya, seperti milik kalau Anda ingat Wuling Cortez yang versi terendah ya, benar-benar biasa. Tapi untungnya dia ada MID yang warna gitu, yang full color, jadi masih cukup atraktif. Nah, mobil ini tampaknya tuh langsung didatangkan dari China, jadi bahasa itu semua masih bahasa Mandarin gitu. Ini saya bingung nih ngatur ke bahasa Indonesia-nya gimana, atau bahasa Inggris ya, karena bahasa China ini tuh semuanya. Nah, untuk MID-nya dia menunya cukup lengkap. Ada ini nih, ada tekanan angin ban, kemudian waktu berjalan, kemudian konsumsi energi standar lah. Dan ada juga tuh indikator dari baterainya. Kemudian di bagian kiri itu analognya adalah untuk berapa KW ketika Anda menjalankan mobil ini, gasnya sedalam apa itu ada di situ, berapa KW. Ada boost juga, keren. Dan sebelah kanan adalah speedometer. Kemudian kita lihat soal head unit ya. Ini gimmicknya BYD banget nih. Bisa di flip-flip gitu, bisa landscape atau portrait. Nah, tapi sayangnya memang ini kita nggak cukup optimal reviewnya karena bahasanya bahasa Mandarin ini. Tapi ya masih baca lah Spotify, radio, navigasi. Kemudian AC juga diatur dari sini nih, tuh semuanya. Kemudian, nah ini nih, bisa Apple CarPlay juga, Android Auto bisa, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas ini pada saat review lengkapnya. Dan bagian tengah ini ada tempat penyimpanan, ada wireless charging, kemudian ada lagi tempat penyimpanan sini. Dan ini untuk transmisinya ya, bukan tuas transmisi. Kalau mobil listrik itu bilang apa ya? Tuas penggerak, PRND di bagian sini. Kemudian ini untuk volume, ini untuk ini nih, blind spot monitoring bisa diaktifkan atau enggak. Karena mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS yang lengkap. Wow. Nih. Lengkap loh ADAS-nya tuh. Ada semua, dan ada kamera 360 juga. Gila.
kemudian auto hold, dan ini mode berkendara sport, normal, eco, dan ini untuk regenerative braking ya. Mau sekuat apa regenerative brakingnya. Ada dua cup holder, kemudian konsol tengahnya cukup besar, dan dia ada SD card slot, USB Type C, dan juga USB Type A. Luar biasa loh mobil ini. Dan ada lagi tempat penyimpanan di bagian sini. Posisi berkendara, oke, cukup ergonomis. Ini sudah posisi berkendara saya. Dan untuk setirnya, wah, bisa teleskopik ternyata jauh. Loh, enak nih posisi setirnya. Wah, kemudian untuk jok dia juga elektrik. Luar biasa, luar biasa. Ya udah, langsung aja deh kita jalankan mobil ini di sekitaran Gias ya, karena ini masih di sesi test drive. Let's go. Tadi kita coba ya, untuk radius putarnya tuh lumayan kecil loh, nice banget. Udah banyak banget ya mobil Tiongkok tuh, ada GWM Tank rating 300. Ya, baik lagi soal BYD ini, ya suspensi juga tadi sudah ngetes, ada posisi tidur, tapi belum terlalu terasa ya. Memang dia karakter itu gak yang empuk-empuk amat, tapi masih dalam tahapan nyaman. Nah, makanya kita tes aja nih. BYD banget ya, suara-suara sennya itu bukan suara sen yang apa umum gitu, suaranya beda sendiri. Nah, kita masih menunggu giliran. Oh, ini mode eco masih, kita pindahkan ke mode sport langsung aja deh. Sport. Oke. Dan kekedapan kabin surprisingly good loh. Dari tadi tuh ada motor-motor lewat di sana ya, nggak terlalu dekat emang. Tapi kita lihat kacanya tuh nggak double glass, tapi cukup meredam dengan baik gitu. Oke. Kita putar balik. Menunggu giliran. Dan nih kita lewatin obstacle ya. Jangan gini, kita rasain rasa ini suspensinya. Oke, ya. Enggak ding, ternyata dia empuk. Cukup empuk. Ya, ini sayang sekali ya. Tempat test drive di luar tuh ditutup, nggak tahu kenapa ya. Jadi hanya di dalam aja. Ya, tapi tadi kita udah tes dikit, nggak tahu kenapa juga mobil ini tuh kelimit gitu di 40 km per jam. Kita gas di dalam. Tuh kan kelimit. Kenapa ya? Ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai kesimpulan, mobil ini MPV, sebagai sebuah MPV dia cukup nyaman suspensinya. Kemudian dia untuk radius putarnya juga cukup baik. Dan kekedapan kabinnya juga tergolong lumayan. Tapi memang ya itu, tenaganya sih kalau dari bawah, dari 0 sampai 40 sih lumayan juga. Tapi gara-gara kelimit itu jadi kita nggak bisa ngetes gimana performanya gitu. Tapi harusnya sih baik sih, 201 horsepower tuh bukan angka yang kecil, 310 Nm ya. Nanti kita akan sampaikan pada saat review lengkapnya. Ya, sebagai kesimpulan, BYD M6 ini memang coba menantang LMPV dan LSUV asal Jepang dengan range harganya tidak terlalu jauh. Dan dia something new banget, dia bertenaga listrik, kemudian space-nya juga lumayan di dalamnya. Mungkin meski dia bukan yang terbaik di kelas, kalau disandingkan ya dengan LMPV, dia memang tidak terlalu spacious, tapi nggak apa-apa, tetap ini sebuah MPV listrik yang punya fungsi yang tinggi.
Jadi begitulah hasil first drive kami terhadap BYD M6 2024. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.